saya kasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, saat ini kita akan memulai acara kita, dan sebelum itu kita bernyanyi dulu dari nomor humulai kita, nomor 4. Kita bernyanyi dari himne kita nomor 4, Maha Besar, O Tuhanku. Yang pertama, O Tuhanku, bila ku mengagumi semua Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita
bersatu di dalam doa sebelum kita memulai acara seminar kita pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami pagi hari ini. Kami ada di tempat ini berkumpul untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Acara seminar yang sebentar akan dilaksanakan, biarlah Tuhan pimpin. Kami berdoa sebagai narasumber Pak Gembala Kurnia, berikan hikmat, dan Tuhanlah yang menguasai hidupnya, supaya apa yang kami pelajari hari ini kami bisa mengerti dan kami semakin cinta kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, dan kami teringat jikalau ada saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan pimpin mereka, tibakan dengan selamat. Dalam nama Yesus kami serahkan keseluruhan acara ini. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena tentu kita percaya atas pimpinan Tuhan kita bisa berada di tempat ini untuk mengikuti acara seminar yang bertemakan tentang serangan-serangan terhadap doktrin keselamatan. Ini kami anggap penting untuk dibahas karena belakangan ini sebenarnya kalau kita katakan belakangan ini kurang tepat, tetapi memang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala dan sampai sekarang ternyata iblis itu tidak berhenti semangat untuk menyerang Alkitab. Dan yang paling utama adalah tentang keselamatan. Karena kenapa? Karena saat manusia tidak memahami bagaimana caranya dia bisa diselamatkan, maka sudah bisa dipastikan itu adalah keuntungan bagi si iblis. Tetapi untuk kita manusia, kita tentu memiliki kepentingan untuk mencari tahu jalan keselamatan. Dari banyak macam-macam pengajaran di dunia ini, entah ada berapa banyak jumlahnya, akan membuat manusia bingung untuk mencari tahu mana yang benar. Kita orang-orang yang dipimpin Tuhan, yang cinta terhadap keselamatan, mencari tahu mana pengajaran yang paling benar, yang haus dan rindu akan kebenaran. Maka kita percaya bahwa Tuhan akan pimpin kita untuk menemukan kebenaran. Dan hari ini saya pikir kita terhitung kepada bagian orang-orang yang beruntung, di mana kita bisa ada di tempat ini untuk mencari tahu mana yang benar. Amin. Saudara, ada rundown acara yang kita mesti taati. Tapi sebelum acara seminar ini dimulai, kalau ada Bapak Ibu mungkin punya kepentingan untuk ke toilet, saya kasih informasi, toilet ini kalau keluar di sebelah kanan itu ada toilet 2. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan itu sebelum acara dimulai, daripada nanti justru nanti Pak Gembala Kurnia sedang presentasi, Bapak Ibu keluar masuk gitu. Jadi agak sedikit mengganggu. Tetapi baiklah, kita akan mulai. Susunan acara seminar itu pertama dari jam 9 sampai jam 9.15 sudah kita lakukan adalah acara pembukaan. Lalu acara kedua dari jam 9 pagi lewat 15 sampai jam 10 lewat 30 itu sesi pertama. Nanti Pak Gembala Kurnia yang akan memberikan penjelasan. Setelah itu sesi pertama itu selesai di jam 10 lewat 30 sampai dengan 10 lewat 45 menit. Berarti kita ada waktu 15 menit untuk tea time. Jadi nanti panitia akan menyediakan kopi atau teh, mungkin akan ada sedikit cemilan untuk kita bisa break sebentar. Lalu dilanjutkan jam 10.45 sampai dengan jam 12.00 tepat. Itu sesi kedua dan tanya jawab. Nanti saya akan mempersiapkan waktu atau memberikan waktu bagi Bapak Ibu untuk kalau mungkin ada pertanyaan yang ada di benak kita semua yang hendak dilontarkan
kepada narasumber, Bapak Ibu bisa siap-siap catat gitu loh, supaya nanti saat bertanya tidak malah jadi hilang ide apa yang mau ditanyakan kira-kira. Jadi bisa dipersiapkan dengan baik. Nanti panitia akan menyediakan mic, jadi setiap satu orang akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Kalau kita baca Kejadian 3 ayat 15, tolong Pak Riko baca. Kejadian 3 ayat 15. Setiap Kejadian 3 ayat 15. Iya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini Injil, gitu. Kayak orang yang nggak mengerti Injil itu kitab Perjanjian Baru, gitu. Injil kitabnya orang Kristen, bukan. Injil itu kabar baik. Kalau kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu Injil, kitab Injil. 4 kitab awal di susunan kitab Perjanjian Baru kita. Tetapi Injil sendiri itu adalah kabar baik. Gitu. Kabar baik apa? Manusia itu tadinya harus mati, sekarang bisa ada jalan untuk masuk surga. Nah, itu Injil, gitu kan? Baik ke kabar ini? Oh, baik, gitu. Adam itu tadinya kan ketakutan. Adam ketakutan. Tetapi Adam akhirnya Tuhan kasih tahu bahwa apa? Oke. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan ular dengan keturunan perempuan. Tidak disebutkan keturunan Adam. Mengapa? Karena juru selamat yang dijanjikan itu bukan hasil benih dari Adam. Karena kalau benih Adam itu adalah orang berdosa. Nah, orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang lain. Yang bisa menyelamatkan orang berdosa adalah manusia yang tidak berdosa. Jadi juru selamat itu bukan dari benih Adam, tetapi hanya dilahirkan saja oleh perempuan, tetapi benihnya bukan benih Adam. Begitu. Nah, Lukas 2 ayat 11. Ini malaikat datang di padang gitu, ngasih tahu para gembala. Hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini siapa yang melahirkan ini siapa? Maria. Gitu. Maria sudah melahirkan. Waktu proses melahirkan ini kan ada dramanya di situ. Tahu tunangannya hamil, Maria ini hamil, Yusuf mau segera apa? Ceraikan aja, gitu. Mau pisahin gitu. Mau diam-diam tinggalin. Cuma malaikat kasih tahu, datang. Yusuf, anak Daud, kamu jangan ceraikan dia. Sebab anak yang dikandung itu kudus, dia itu mengandung dari Roh Kudus. Engkau, malah malaikat itu bilang, engkau harus menamai anak itu adalah apa? Yesus. Mengapa? Karena dialah yang akan menghapuskan dosa umatnya. Dan jadi yang menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus pertama itu bukan orang Majus. Kalau orang Majus itu sudah belakangan. Tapi yang pertama kali menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus adalah gembala-gembala yang ada di padang itu. Begitu. Dikasih tahu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Wah. Maka gembala-gembala itu bersukacita. Inilah juru selamat itu dijanjikan itu kan datang begitu. Jadi sejak Injil kabar baik ini
yang pertama kali dengar itu adalah Adam dan Hawa di Taman Eden, bahwa ada keturunan perempuan nanti yang akan menjadi juru selamat atas dosa dunia. Jadi yang tadinya mau masuk neraka sekarang bisa masuk surga dengan apa? Dengan cara bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Percaya kepada janji Allah yang akan datang itu berarti bertobat. Di dalam percaya itu bertobat. Mengapa? Waktu di mereka makan itu mereka itu tidak percaya omongan Allah kan? Iya. Ya kan? Nah sekarang udah saya percaya omongan Allah. Nah ini tobat. Saya percaya omongan Allah. Ada juru selamat yang akan datang. Maka Adam dan Hawa itu dia percaya Injil ini, dia masuk surga. Jadi nanti kalau mau ketemu Adam dan Hawa di surga, kita bisa tanya, kenapa makan? Kenapa makan? Nanti pasti Adam bilang sama kita, kalau kamu yang jadi saya, makannya lebih banyak. Gitu. Pasti begitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya kita nggak usah salah-salahkan Adam lagi, gitu kan? Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan jalan keselamatan dari dosa kita, ya kan? Jadi jangan salah-salahkan lagi, gitu. Apalagi kalau kita salah-salahkan, Mama, Bapak, kenapa saya lahir di dunia? Salah. Gitu. Jadi susah ini, jangan. Allah sudah menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Nah, balik ke sini. Nah, sebelum juru selamat ini datang, ya kan, lahir jadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Sebelum ini datang, maka dari sejak kejatuhan ini, Adam itu diperintahkan untuk apa? Mempersembahkan binatang korban. Jadi mezbah itu adalah mereka susun batu bentuk meja, nah taruh korban domba di sini. Jadi yang mengajarkan domba korban, penyembelihan domba kepada Adam itu ada sebenarnya Allah sendiri. Yang menyembelih binatang itu sebenarnya yang pertama menyembelih itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Setelah jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa ini kan ketakutan. Dia lihat, dia telanjang, malu. Yang dia lakukan apa? Ambil daun-daun, menyematkannya di dalam tubuhnya. Sembunyi dia ketika Tuhan berjalan di taman itu, dia sembunyi. Kemudian Tuhan bilang, kenapa kamu sembunyi? Kamu makan ya? Langsung salah-salahkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kemudian Allah mengganti bajunya yang dipakai Adam dan Hawa dari daun-daun tadi. Diganti dengan apa? Kulit binatang. Nah kalau binatang, kulitnya diambil, binatangnya diapain? Disembelih nggak? Disembelih. Baru kulitnya apa? Diambil. Begitu. Dipakaikan kepada Adam. Disitulah Adam mengerti. Karena saya berdosa, maka ada yang menjadi korban dari dosa saya. Nah, binatang ini kan tidak salah. Maka binatang ini adalah binatang korban. Gitu. Dia tidak salah, jadi korban dosa manusia. Nah, disitulah gambaran nanti juru selamat yang akan datang itu juga akan menjadi korban dosa seisi dunia. Jadi mautnya kita, kematian yang harus ditanggung oleh manusia itu ditanggung oleh juru selamat yang akan datang. Gitu. Nah, Adam percaya. Adam dan Hawa
Dia bertobat dan percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah. Adam dan Hawa ini sebagai ayah, dia bertanggung jawab mengajarkan kebenaran kepada anak-anaknya. Dan kita tahu, catatan Alkitab, Adam dan Hawa punya anak siapa? Ya, Kain dan Habel. Jadi pengorbanan domba itu melambangkan sebenarnya pengorbanan apa? Kristus. Gitu. Nah, mereka ini Kain, ini Habel, bikin mezbah. Mereka mau mempersembahkan korban, dua-duanya mempersembahkan korban. Artinya begini, mempersembahkan korban itu adalah hal yang biasa bagi mereka. Kenapa? Karena Adam kan sudah mengajarkan kepada mereka. Adam juga biasa melakukannya itu. Nah, tetapi korban Kain ini sayur-sayuran. Karena kita bilang petani. Gitu, petani. Habel itu peternak. Dia persembahkan domba di sini. Persembahan siapa yang diterima? Habel. Habel yang diterima. Persembahan Habel yang diterima. Persembahan Kain itu ditolak. Gitu. Kenapa ditolak? Waduh, gitu. Tuhan nggak makan sayur, Tuhan makan daging, apa begitu? Tidak. Mengapa ditolak? Karena ini sebenarnya Tuhan juga tidak makan daging, kan begitu? Jadi ini bukan masalah persembahan ini dimakan oleh Tuhan, bukan. Persembahan Kain, ini sayur-sayuran ini sebenarnya bentuk dari pemberontakan dia kepada Allah. Ini adalah ekspresi dia tidak percaya kepada Allah, gitu. Jadi Kain itu tidak peduli dengan juru selamat yang akan datang, dia mau pakai cara dia sendiri. Gitu. Alkitab baca Yudas 1 ayat 10 dan 11 itu, tolong Pak Riko baca. Yudas pasal 1 ayat 10 sampai 11. Yudas pasal 1 ayat 10 sampai dengan 11. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Ya. Dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ya, jadi mereka menghujat, gitu. Mereka mengikuti jalan Kain. Nah, ini adalah guru-guru palsu. Jadi mereka menghujat. Jadi Kain ini adalah penghujatan sebenarnya. Tuhan memerintahkan korban domba. Mengapa? Karena juru selamat itu akan menjadi korban dosa manusia. Itu cara menyelamatkannya. Tetapi Kain tidak. Kain menghujat Allah. Nah, Habel itu kalau kita membaca Ibrani 11 ayat 4, Habel itu dikatakan seorang yang beriman. Anda nanti bisa baca sendiri, itu karena iman Habel. Habel itu adalah deretan iman, orang beriman. Nah, pernah diributkan di YouTube itu Adam itu Kristen atau Muslim, gitu. Ya. Habel itu Kristen atau Muslim. Mereka semua kan pahlawan-pahlawan iman yang ditulis oleh Rasul Paulus di Ibrani 11 itu kan mereka orang beriman kan. Gitu. Imannya mereka itu sama dengan imannya Paulus gitu. Paulus itu pengikut Kristus, mereka ini juga mengikut Kristus. Hanya Kristus itu belum datang gitu loh. Kalau kita itu mengikut Kristus, Kristus yang sudah apa? Datang. Nah, kalau mereka mengikut Kristus, Kristus yang belum datang. Begitu. Mereka menyebutnya nanti juru selamat itu akan datang. Begitu. Nah, kemudian berlanjut. Nuh itu juga seorang yang beriman. Nuh itu seorang yang beriman. Apa yang dilakukan Nuh kalau kita membaca Kejadian 8 ayat 20?
Kejadian 8 ayat 20. Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Oke. Jadi setelah keluar dari Bahtera, yang pertama dibuat Nuh adalah Nuh itu membuat mezbah. Membuat mezbah yang dipersembahkan binatang apa? Binatang yang tidak haram, katanya. Dipilih di situ. Nah, jadi mempersembahkan itu nggak boleh sembarangan, karena itu adalah simbol dari juru selamat yang akan datang. Kalau Allah persembahan itu adalah ibarat memberikan makanan kepada Allah, maka lebih besar lebih bagus gitu. Gajah yang dipersembahkan kan gitu. Tetapi ini bukan masalah itu. Ini bukan masalah memberikan makanan kepada Allah kayak orang memberikan sesajen kepada dewa-dewa kan gitu. Kalau orang memberikan sesajen kepada dewa-dewa itu kasih buah jeruk, kasih apa begitu kan. Seminggu kemudian dilihat, jeruknya itu sudah kempes. Gitu. Sudah kempes. Mereka berpikir apa? Bahagia sekali. Persembahannya diterima. Dewanya sudah dimakan, jeruknya sudah dimakan dewa, kempes. Gitu. Salah. Gitu. Ini persembahan Nuh ini bukan masalah Allah makan, tetapi ini bagaimana Nuh mengekspresikan imannya. Nuh percaya dia menantikan juru selamat yang akan datang. Dia percaya kepada Allah. Bandingkan dengan Ibrani 9 ayat 22, tolong Pak Riko baca. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, tanpa penumpahan darah tidak ada apa? Pengampunan. Jadi dalam hukum Taurat itu sebenarnya hukum Taurat itu adalah apa? Korban-korban yang dilakukan, perintah itu yang dilakukan Adam, yang dilakukan Habel, yang dilakukan Nuh, ini kan masih dalam bentuk lisan saja. Nanti di hukum Taurat itu apa baru dituliskan, diatur begitu lebih rapi lagi. Tapi hakikat dari korban itu sama, yaitu apa? Korban ini simbol dari juru selamat yang akan menyucikan dosa manusia. Karena ini satu-satunya jalan agar manusia yang sudah berdosa itu bisa masuk ke surga. Begitu. Nah, maka salah satu doktrin yang paling iblis serang itu masalah kematian Yesus Kristus. Maka sampai-sampai gitu. Iblis memberikan satu kitab tandingan. Yesus itu tidak mati, gitu kan? Wah, kan gitu. Dia terinspirasi. Ya, kalau mahkamah agama yang waktu penyaliban Tuhan Yesus itu, dia itu nggak bisa dikibulin. Yesus tidak mati, dia nggak percaya. Kan gitu. Orang mereka yang bunuh kok. Cuma yang bikin berita bohong oleh mahkamah agama itu, Yesus itu mati tetapi tidak tidak bangkit gitu. Kalau yang sengaja diturunkan itu juga tidak mati gitu. Kalau tidak mati bagaimana bangkit kan gitu. Jadi nggak ada gitu. Jadi ini paling diserang. Iblis mau pakai serangan diselamatkan itu bukan pakai juru selamat, tapi kamu usahakan sendiri, gitu loh. Kayak model Kain,
pikir sendiri gitu. Dia susun batu, di atas batu yang dia susun itu yang pikiran dia sendiri. Aduh, ini sayur-sayuran lah dikasih supaya Allah jangan kolesterol. Ya enggak? Kasih sayur-sayuran di situ. Kan menghujat namanya, kan kurang ajar gitu. Nah, itu Kain. Mereka menempuh jalan Kain. Nah, itu guru-guru palsu itu. Nah, jadi Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Jadi setelah musnah semuanya, dihabiskan dengan air bah, janji untuk menyelamatkan manusia itu tetap Allah berikan. Begitu. Dari Sem dan Ham dan Yafet, inilah kemudian seluruh umat manusia ini. Gitu ya. Nanti Anda bisa belajar bagaimana kira-kira bangsa ini berasal dari mana begitu. Ya, Anda belajar sendiri. Nah, ini dari manusia setelah Sem, Ham, dan Yafet itu ya, Ham kan dikutuk. Keturunan ketiga dari siapa si Ham itu Nimrod. Ini dia mau bikin menara yang tingginya sampai ke langit katanya. Masih satu bahasa waktu itu. Gitu. Mereka waktu itu masih ngomong bahasa Ibrani semua. Gitu. Kenapa ngomongnya bahasa Ibrani? Karena di dunia ini yang Adam artinya tanah itu cuma bahasa Ibrani. Gitu. Jadi satu bahasa itu mereka ngomong itu masih ngomong bahasa Ibrani. Kemudian Allah kacaukan mereka. Gitu. Kenapa? Nimrod itu kan dikutuk ini, jadi hamba katanya. Mana mungkin? Nah, dia malah pimpin semuanya itu untuk bikin menara sampai setinggi langit. Maksudnya apa? Ide dari itu sebenarnya dia mau masuk surga itu bisa bikin sendiri gitu. Ke langit ke surga itu kita bisa buat sendiri gitu, pakai menara ini gitu. Itu hasrat manusia pada waktu itu. Masa menunggu juru selamat kelamaan? Nah, mereka nggak mau beriman. Mereka itu mau susun segera kita bikin batu bata susun begitu. Wah, Tuhan lihat ini kalau nggak dihukum, nggak dikacaukan ini apapun yang diperbuat nggak pasti berhasil kan begitu. Kemudian Tuhan kacaukan bahasa manusia. Bahasa manusia dikacaukan. Jadi yang tadinya tukangnya minta, tolong itu bawa batu, gitu kan. Yang lain keneknya ngelemparin pasir, gitu. Nggak ketemu kan gitu. Karena dia ngomong batu, di bahasa dia jadi pasir. Gitu. Nggak bisa. Nggak ketemu. Akhirnya terpencar-pencarlah semuanya. Begitu. Nah, terpencar-pencar semuanya, maka rencana untuk menyelamatkan manusia itu tidak berubah sebenarnya. Karena rencana tidak berubah, maka Allah sekarang mau menciptakan, membentuk satu bangsa untuk jadi mercusuar bagi seluruh dunia. Ya. Itulah bangsa siapa? Bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu dipilih untuk menjadi mercusuar bagi dunia. Supaya apa? Dunia itu nanti bisa melihat keselamatan itu dari bangsa Israel. Gitu. Maka dikasih hukum Taurat begitu. Nah, Injil juru selamat yang akan datang itu diulang lagi diberitakan kepada Abraham. Gitu. Diulang lagi diberitakan kepada Abraham. Nah, Abraham ini sudah enak-enak sebenarnya. Gitu kan? Di kampungnya di situ, ya kan? Itu kan dia bukan orang susah. Gitu. Suruh pergi.
disuruh pergi, tapi dikasih janji. Ya. Kalau Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, tolong Pak Riko baca. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini Injilnya. Olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat apa? Berkat. Berkat. Nah, ini dikutip ulang oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 3 ayat 8 dan 16. Galatia pasal 3 ayat 8 dan ayat 16. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ya. Keturunanmu. Jadi olehmu itu, mu-nya itu mu Abraham. Nah, Abraham itu kan ada punya banyak anak. Tetapi janji ini itu adalah keturunanmu yang lewat Sarah. Karena ketika Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, ini waktu di tanah kampungnya Abraham itu, di Mesopotamia itu kan belum ketemu Sarah, belum ketemu Hagar kan? Jadi janji olehmu semua bangsa di bumi akan dapat berkat, itu adalah keturunan yang nanti akan lahir lewat Sarah. Gitu. Abraham percaya ini, maka dia pergi. Dia tahu nanti akan lahir keturunan lewat Sarah. Tetapi iman Abraham ini diuji terus. Gitu. Namanya manusia, Abraham itu kan manusia sama seperti kita kan. Kadang imannya lemah, nanti kuat lagi, lemah lagi, kuat lagi, lemah lagi, kuat lagi. Dalam kondisi yang lemah, dia punya ide, Tuhan, ya sudah ini Eliezer hambaku ajalah yang jadi apa? Jadi ini untuk menurunkan juru selamat. Kata Tuhan tidak. Mengapa? Karena Eliezer waktu Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 kan tidak ada di situ. Bukan keturunan Eliezer, tapi keturunanmu. Keturunan yang lahir lewat Sarah. Gitu. Aduh, ya sudah. Akhirnya apa? Tuhan kasih perjanjian sunat di situ. Belum datang, Sarah juga belum hamil begitu. Sekarang Sarah yang punya ide. Aduh, saya nggak mungkin hamil lagi nih. Hagar nih hambaku ambillah, gitu kan? Lahirlah Ismail. Gitu. Tuhan bawa Ismail inilah biarlah ini yang jadi penerus juru selamat itu. Tidak, gitu. Dengar tidak? Tidak, gitu. Karena hanya lewat Sarah. Tuhan bilang, ya tahun depan Sarah akan mengandung. Sarahnya dengar, dia ketawa. Gitu. Dia ketawa. Abraham nggak berani ketawa pasti. Sarah yang ketawa. Jadi akhirnya lahir Ishak. Gitu kan. Yang artinya apa? Tertawa. Betul. Tidak ada yang mustahil bagi apa? Bagi Allah, bagi Tuhan. Sarah umur 90 tahun melahirkan Ishak itu. Luar biasa. Luar biasa. Jadi makanya Abraham ketika diuji untuk mempersembahkan Ishak, dia itu memang sudah sangat percaya Tuhan sekali. Dia nggak ada keraguan sedikit pun. Nggak ada keraguan sedikit pun. Kenapa? Karena Sarah melahirkan Ishak ini umur 90 tahun.
Abraham tahu, yakin, Ishak inilah, lewat Ishak ini nanti juru selamat datang. Sekalipun dia sembelih nanti Ishak, di dalam kitab Ibrani itu Abraham dikatakan yakin kalau Tuhan nanti setelah Ishak ini disembelih, Tuhan juga akan apa? Bangkitkan dia kembali. Luar biasa. Belum pernah lihat orang mati bangkit, Abraham bisa percaya begitu. Maka kalau dibilang bapak orang beriman, benar tidak? Benar. Gitu kan. Benar. Nah, itu luar biasa Abraham ini. Jadi Abraham sengaja dipanggil untuk Tuhan bentuk dia menjadi sebuah bangsa, dan nanti oleh keturunan Abraham lewat Ishak ini ada juru selamat yang akan datang. Maka ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, ya kan? Yesus berkata apa? Bahwa keselamatan itu datang dari bangsa apa? Israel, bangsa Yahudi. Maksudnya apa? Apakah bangsa Israel semuanya diselamatkan? Tidak juga, karena pemilihan itu bukan pemilihan untuk masuk surga, tapi pemilihan untuk menurunkan juru selamat. Jadi pemilihan menjadi alat untuk juru selamat itu datang menebus dosa manusia. Jadi bukan pemilihan masuk surga, masuk neraka. Gitu. Bangsa Israel secara individu-individu ada nggak yang masuk neraka? Banyak. Gitu. Banyak. Zaman Elia saja waktu itu berkata begini, Tuhan nggak ada lagi nih yang takut akan engkau, gitu kan? Semuanya jadi musuhku, kan gitu. Kata Tuhan, masih ada sisanya, sisa, gitu. Jadi sisa, gitu. Yang selamat yang sisa, yang mayoritasnya tidak selamat. Sama di dunia ini, gitu kan? Yang selamat itu minoritas, gitu. Mayoritasnya itu banyak nggak selamat, gitu. Mengapa? Karena menolak juru selamat, gitu. Menolak Yesus Kristus. Sama, banyak bangsa Israel sudah dijanjikan nanti ada juru selamat yang akan datang. Kalau yang percaya selamat, yang tidak percaya, walaupun dia orang Israel, dia tetap tidak apa? Tidak selamat, gitu. Jadi mereka bangga-banggain kan zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi. Saya ini keturunan orang Abraham. Saya ini orang merdeka. Saya bukan hamba siapa-siapa. Kan gitu. Kata Tuhan Yesus, model kayak kamu ini bukan keturunan Abraham. Ya enggak? Enggak ada iman begitu. Gitu. Model kamu ini, bapakmu adalah siapa? Iblis. Gitu. Ya enggak? Mengapa? Kurang apa Tuhan Yesus membuktikan dirinya Tuhan di mata mereka? Kurang apa? Ya enggak? Ya Pak, kurang apa? Untuk kasih makan 5.000 orang, modalnya 5 roti dan berapa ikan? 2 ikan. Gitu. Dan even memberi makan itu 2 kali. Memberi makan 5.000 orang laki-laki saja sekali, kemudian memberi makan 4.000 orang juga. Gitu. Maka waktu itu mereka, ini rajanya enak banget begini kalau begini. Ngejar terus mereka ikut Tuhan Yesus kan gitu kan. Kata Tuhan Yesus, kamu ini ikut aku. Karena apa? Karena pikirannya kalau rajanya kayak Tuhan Yesus, nggak usah kerja. Gitu kan. Karena lewat 5 roti 2 ikan, 5.000 orang makan semuanya. Masih sisa pula. Gratis makan. 12 bakul. Kan gitu. Kenapa 12 bakul? Ada yang menafsirkan karena murid-murid Tuhan Yesus kan 12 bakul. Suruh gotong satu-satu ke kampungnya anak itu gitu. Kasih gitu. Tuhan itu tidak pernah mau buat rugi orang. Itu prinsip. Dia tidak pernah buat rugi orang. Tuhan itu baik. Dia tidak mau buat kita susah. 5
kasih 5 roti 2 ikan, kalau itu dibawa ke rumah, ke kampungnya anak itu, mama papanya pasti kaget-kaget, bener nggak? Dari mana ini? Udah kurang apa? Gitu. Orang mati dibangkitkan, ya kan? Mereka tetap tidak percaya secara bangsa. Nah, jadi hukum Taurat ini diturunkan, Tuhan mau membentuk bangsa Israel. Jadi dari kejatuhan sampai dengan hukum Taurat diturunkan, ini yang berperan menjaga kebenaran ini para ayah. Jadi dari kejatuhan sampai hukum Taurat diturunkan, ayah itu juga berperan sebagai imam bagi keluarganya. Di sini dari sejak kejatuhan sampai hukum Taurat diturunkan. Disinilah ayah memberkati orang terberkati, disinilah ayah mengutuk orang terkutuk. Begitu. Kalau hari ini ada orang-orang berharap begini, loh kamu nggak butuh berkat orang tua. Salah, orang tuanya telat lahir. Gitu. Ini lahirnya di sini. Kalau orang tua mau memberkati anaknya, sini berkati gitu kan. Ini di sini, gitu. Ayah berperan jadi imam, gitu. Di sini bisa memberkati dan bisa apa? Mengutuk. Jadi hari ini kita anak kita nakal apapun segala macam, saya kutuk kamu. Kalau anaknya ikut seminar, Pak, telat lahir Bapak. Telat lahir Bapak. Di sini. Gitu. Nah, jadi setelah hukum Taurat diturunkan, ada bangsa Israel, Abraham dibentuk, nah sampai Yohanes Pembaptis datang, ini Tuhan memberikan hukum Taurat. Kadang Tanak, Taurat, Nabium, dan Ketubim itu disebut juga di dalam Alkitab itu hukum Taurat, karena Taurat itu artinya instruksi. Di dalam kitab Nabi itu juga ada instruksi-instruksi, di dalam Ketubim itu juga ada instruksi-instruksi. Jadi semua kitab perjanjian lama itu bisa disebut hukum Taurat. Tapi kalau bicara kitab Taurat itu hanya 5 kitab yang ditulis Musa. Tapi kalau hukum Taurat itu keseluruhan kitab perjanjian lama itu bisa disebut hukum Taurat. Itu begitu. Nah, jadi di dalam bangsa Israel itu ada kemah suci, nanti diganti dengan bait suci yang bangun Salomo. Mezbah yang tempat mempersembahkan korban ini ditaruh di sini. Gitu. Di depan pintu kemah ini. Gitu. Nah, sekali setahun nanti imam besar masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, ketika Israel sebagai penjaga kebenaran dari hukum Taurat sampai Yohanes Pembaptis ini yang menjadi imam tadinya kan ayah. Sekarang Tuhan tetapkan ini orang Lewi. Gitu. Lewi dipilih Allah untuk jadi imam Allah. Nah, yang jadi imam besarnya itu yang keturunan Harun. Harun itu juga orang Lewi. Jadi semua orang Lewi itu diperintahkan untuk bertugas menjaga ibadah simbolik ini di bait Allah atau kemah suci ini. Yang jadi imam besar itu selalu keturunan orang Lewi yang keturunan Harun saja. Nggak boleh ada yang lain. Begitu. Sama. Mereka ini mempersembahkan domba ini yang tadinya dilakukan oleh ayah, ini dilakukan oleh sekarang imam. Nah, ayah itu sekarang di sini tidak bisa jadi imam lagi. Ayah-ayah di zaman bangsa Israel itu tidak bisa berlaku kayak Ayub lagi. Saya mau bikin korban sendiri. Tidak boleh. Kan gitu. Yang memimpin persembahan korban itu hanya imam saja. Tidak boleh yang lain. Kenapa Saul itu ditolak? Saul itu raja. Dia suku Benyamin waktu itu. Dia mau memimpin mempersembahkan apa? Persembahan korban. Karena Samuel waktu itu lama datang katanya. Udah tua. Gitu. Mereka mau berperang lawan Amalek. Gitu.
Saul berpikir pokoknya mempersembahkan korban, yang penting korban, Tuhan senang, tanpa melihat kebenaran. Nah, ini salah. Gitu. Kadang orang berpikir apa? Pokoknya melayani Tuhan tanpa memperdulikan kebenaran, malah salah. Gitu. Melayani Tuhan itu juga harus melayani dengan kebenaran. Gitu. Jadi ke gereja kalau hari ini juga jangan yang penting ke gereja. Kemarin di hari Rabu ada yang tanya kan, ini pergunakanlah Efesus 5 itu, pergunakanlah waktu yang ada, hari-hari ini adalah apa? Jahat. Karena hari-hari ini jahat, mempergunakan waktu. Itu ada yang saya hari Minggu ini mau kebaktian di 5 gereja. Ini. Wah, waktu saya habis untuk ibadah. Wah, gitu. Supaya apa? Kadang orang berpikir nih, kalau persembahan di gereja ini ditolak Tuhan, masih ada yang di sini. Masih ada di sini, masih ada di sini, masih ada di sini. Jadi salah. Gitu. Hari-hari ini jahat. Saking jahatnya. Hari ini tambah jahat tidak? Ya. Tambah jahat. Saking jahatnya hari ini gereja yang harusnya itu untuk menyelamatkan orang, malah gereja itu bisa membinasakan orang. Ada banyak guru-guru palsu begitu. Nah, jadi ini tidak bisa. Ayah tidak bisa lagi, hanya imam saja. Kalau kita membaca Imamat pasal 3, yuk Pak Riko tolong baca. Imamat pasal 3 di ayat 1 sampai dengan 2. Imamat pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu, haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Ya, jadi ketika ada bangsa Israel yang kalau mau mempersembahkan korban, itu datang kepada apa? Imam. Kalau korban itu korban keselamatan, datang kepada imam, persembahkan binatang itu, sambil orang disuruh letakkan tangan di atas binatang. Ngapain? Itu adalah ekspresi saya berdosa. Dan dosa saya ini ditanggung oleh juru selamat yang akan datang, yang akan jadi korban seperti domba ini. Gitu. Jadi dia harus bertobat dan percaya kepada janji Allah. Tangan diletakkan, baru dipotong. Begitu. Tidak boleh kepada orang tua lagi, tapi kepada apa? Imam. Di sini ayah tidak boleh jadi imam. Gitu. Kalau paman di sini boleh jadi imam nggak? Paman. Kalau orang Batak bilang tulang. Bisa jadi imam nggak di sini? Tidak bisa. Gitu. Kalau orang tua, paman mau jadi imam, ini posisinya di sini. Gitu. Dari kejatuhan sampai hukum Taurat diturunkan. Sekarang sudah Harun, begitu. Kita bilang Abraham beriman. Abraham beriman pada janji Allah. Dia nggak ragu sedikit mempersembahkan Ishak ini. Waktu ngomong-ngomong kepada Ishak ini, mana korbannya, kata Ishak? Dia bilang apa? Tuhan menyediakan. Amin. Jehovah Jireh. Nanti Tuhan menyediakan. Karena apa? Ngomong mau bikin korban, kayunya ada, gitu. Apinya ada, binatangnya mana? Ishak tanya. Nanti Tuhan menyediakan. Karena perintahnya adalah Ishak kan, hanya disuruh jadi korban kan, gitu kan. Nanti Tuhan menyediakan. Karena Abraham tahu kalau Ishak pun disembelih nanti,
Tuhan akan bangkitkan lagi Ishak ini lagi. Itu luar biasa. Dan korban dari Ishak ini adalah juru selamat yang akan datang. Abraham mempersembahkan anak tunggalnya. Allah Bapa mengaruniakan anak tunggalnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang apa? Tunggal. Seperti Abraham. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi luar biasa. Paskah di Mesir itu menggambarkan pengorbanan Kristus. Ini tulah ke-10. Mereka, malaikat maut akan melewati seluruh Mesir. Semua anak sulung di Mesir akan mati. Semua tanpa terkecuali. Sampai anak sulung binatang pun mati. Gitu. Jadi ada jangkrik anak sulung mati. Gitu. Semua anak sulung mati dari binatang sampai anaknya Firaun nanti akan mati. Gosen itu tempat orang Israel tinggal, itu kan wilayah Mesir. Gitu kan. Jadi supaya tidak ada kematian, mereka harus motong domba. Gitu. Potong domba, kemudian darahnya itu poleskan di kiri, kanan, atas, gitu, dipoles-poleskan begitu, gitu kan. Nanti kalau malaikat maut datang, dia lihat pintu rumah orang Israel ini ada darahnya, maka dia akan lewat. Maka perayaan ini, peringatan ini disebut apa? Paskah. Gitu. Kematian anak sulung di Israel, di rumah-rumah Israel itu dilewati. Kenapa? Karena dihitung sudah mati. Kenapa dihitung sudah mati? Karena korban domba ini dihitung menggantikan kematian anak apa? Sulung ini. Korban anak sulung ini, korban domba ini yang menggantikan anak sulung ini melambangkan juru selamat yang akan datang. Maka semua rumah orang Israel itu moleskan darah di ambang pintu kiri kanan atas, semuanya. Kalau ada yang tidak poleskan, dia orang Israel. Kalau nggak poleskan pintu darah di pintu kiri kanan atas, ada kematian nggak di rumahnya? Hah? Gimana? Dia orang Israel, tapi nggak ada darah di pintu atasnya gitu, kiri kanan atasnya. Mati nggak? Mati. Tanpa iman itu tidak mungkin orang diselamatkan. Mendengar saja tapi tidak percaya sungguh-sungguh tidak ada keselamatan. Yang selamat adalah yang betul-betul percaya, bertobat kepada Tuhan, begitu. Nah, kemudian ini kalau 1 Korintus 5 ayat 7, Kristus itu anak domba apa? Paskah kita, gitu. Maka kita nggak bikin peringatan Paskah Israel keluar dari Mesir begitu, tidak. Gitu. Orang Israel beberapa minggu kemarin baru merayakan Paskah mereka. Mereka makan roti pahit ya, roti tawar tanpa ragi ya, roti tanpa ragi sama sayur pahit. Gitu. Itu mengenang bagaimana pahitnya mereka di Mesir gitu, sampai sekarang. Karena secara bangsa mereka tidak percaya Yesus itu menggenapi domba Paskah ini. Itu masalahnya bagi mereka. Nah ini mereka keluar dari Mesir, di padang gurun mereka memberontak kepada Tuhan, pengen balik lagi ke Mesir gitu kan. Nggak ada daging, banyak ngeluh kesah segala macam, di Mesir masih makan daging dan lain sebagainya, gitu. Dikirimlah Tuhan ulat tedung.
obrak gitu kan. Wah, matokin orang Israel dan ribuan banyak yang mati. Mereka datang kepada Musa. Ini bagaimana ini? Ini bagaimana ini? Tuhan tanya kepada Musa, tanya kepada Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Dirikan ini, taruh ular, kamu tinggikan ular itu di tiang, bikin ular tembaga itu. Kemudian suruh mereka lihat, yang lihat mereka akan hidup, yang tidak lihat mereka akan mati. Musa kasih tahu, tinggikan, yang lihat hidup. Mau dipatok bagaimanapun, yang lihat ini hidup. Tapi yang nggak mau lihat, masa cuma begitu? Masa begitu yang benar Musa? Masa cuma begitu? Nggak percaya. Ya sudah. Dia nggak mau lihat. Gimana dia? Mati. Mati. Nggak mau lihat, dia mati. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Tuhan Yesus memakai cerita ini sebagai penggambaran dirinya. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Iya. Jadi seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian Anak Manusia akan ditinggi. Ini bicara Tuhan Yesus juga akan disalibkan sebenarnya. Sama seperti ular di padang gurun ini. Mereka yang melihat, mereka akan hidup. Demikian nanti ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, siapa yang percaya kepadanya itu tidak akan binasa. Kenapa kok Tuhan Yesus kan, ular ini kan lambang iblis. Kenapa kok Yesus seperti ular yang ditinggikan? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, karena di atas kayu salib itu, dia dibuat menjadi berdosa karena kita. Dia dijadikan dosa karena dia menanggung dosa seisi apa? Dia juru selamat untuk seisi dunia. Amin. Ya, seperti Musa, begitu. Yang melihat selamat, demikian juga yang percaya selamat. Jadi hanya percaya saja. Menaruh iman, itu jalan keselamatan dari Allah. Gitu. Nah, iblis ini nanti yang ganggu-ganggu, begitu. Nah, ini mempersembahkan korban keselamatan melalui iman. Pengorbanan tubuh Yesus sebagai persembahan yang tak bercacat. Kalau imam ini ulang-ulang terus, Tuhan Yesus cukup satu kali saja dan tidak diulang-ulang. Begitu. Nah, ini sudah selesai. Kemudian Yohanes Pembaptis ini datang. Ketika Yohanes Pembaptis ini datang, Yohanes Pembaptis ini menunjuk Yesus Kristus itu sebagai apa? Satu Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Oke. Ayat 29. Ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya. Anak domba Allah, inilah sebenarnya yang dilambangkan oleh domba yang berabad-abad yang lalu ini dikorbankan oleh orang beriman. Inilah sebenarnya Yesus itu. Inilah dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, di dalam tanah Nabium itu juga diberitakan bagaimana juru selamat itu. Nabium ini kitab para nabi. Yesaya 53 ayat 5. Dia tertikam oleh karena pemberontakan apa?
kita. Anda bisa membaca Yesaya 53 dari ayat 1 sampai terakhir, itu semua nubuatan tentang Mesias, tentang Yesus Kristus, dan semuanya digenapi oleh dalam diri Tuhan Yesus. Di dalam ketubi Mazmur pasal 22, ini kalau Anda membaca juga Mazmur secara keseluruhan Mazmur, ini adalah Mazmur bagaimana apa yang akan dialami Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini ayat 22, Mazmur 22 ayat 17, mereka menusuk tangan dan kakiku. Anda bisa baca nanti seluruh kitab Mazmur. Dalam hukum Taurat, dalam kitab perjanjian lama, hanya terdapat bayangan dari keselamatan. Dalam hukum Taurat, Ibrani 10 ayat 1, dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan. Jadi binatang-binatang korban itu bukan yang menyelamatkan, tapi hanya bayangan dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi hanya terdapat bayangan saja tentang juru selamat yang akan datang. Maka kalau Anda membaca cerita Lukas pasal 16, itu ada orang kaya yang masuk tempat siksaan. Dia minta kepada Bapak Abraham, suruh itu Lazarus itu turun ke bumi, kasih tahu 5 saudaraku yang masih di bawah itu, untuk mereka kasih tahu bertobat sungguh-sungguh. Tapi kata Abraham apa? Tidak bisa. Karena di dunia itu ada kesaksian kitab Musa dan kitab para nabi. Lewat kitab itu, yang di tangan mereka itu, mereka harusnya bisa tahu jalan keselamatan. Ya, jalan keselamatan. Jadi bukan orang yang sudah mati beritakan Injil, ya, bukan. Kalau orang mati yang beritakan Injil, itu nggak mungkin. Saya lihat di mana perkebunan mana begitu, cara supaya durian itu tidak dicuri orang. Gitu. Yang dilakukan pemilik kebun itu apa? Dia gantung kayak pocong begitu, dikasih darah, dia gantung begitu, nah, aman katanya. Jadi kalau misalnya Lazarus itu datang, turun begitu, kira-kira percaya? Enggak juga, gitu. Pada ketakutan, nggak bisa. Orang mati tidak mungkin bangkit lagi untuk kasih tahu Injil, itu tidak mungkin. Ada kitab suci. Sekarang ada kitab perjanjian baru. Perjanjian lama, perjanjian baru menjadi lebih jelas tentang Injil itu bagi kita. Ya kan? Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Jadi hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Ya. Jadi Yesus Kristus itu adalah korban yang berabad-abad lamanya itu dikorbankan oleh orang beriman, sudah datang. Maka setelah hakikatnya ini datang, di gereja itu tidak ada pengorbanan domba lagi. Gitu. Minggu pertama korban domba ya, kok nggak ada lagi gitu. Nggak ada. Ini karena korban domba ini melambangkan dari juru selamat yang sudah, ibaratnya ini aslinya, ini brosurnya, ya kan? Ini brosurnya. Kalau aslinya sudah datang, masih mau pakai brosurnya, gitu. Gimana? Enggak lah, aslinya. Gitu. Tadi Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus Kristus, ya, ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 1 Petrus 3 ayat 18 saya baca di sini, sebab juga Kristus telah mati apa? Sekali. Untuk apa? Segala dosa kita. Segala dosa kita itu berapa banyak? Semua. Nggak terhingga. Dosa dari manusia pertama sampai dosa manusia terakhir kan gitu.
Jadi kalau hitungan dosa kita, itu dosa kita yang lalu, yang sekarang, sampai dosa kita yang akan datang. Segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Yesus tidak berdosa. Untuk menyelamatkan orang berdosa, harus orang yang tidak berdosa. Dan orang yang tidak berdosa adanya hanya Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh. Jadi dia manusia sejati. Dalam keadaannya sebagai manusia. Inilah pentingnya Tuhan Yesus mengosongkan diri, dilahirkan oleh perawan Maria. Supaya menjadi manusia sama seperti kita. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut apa? Roh. Mati satu kali untuk segala dosa kita. Ini caranya Tuhan Yesus menghapus dosa dunia. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, dosa dunia itu sudah dia selesaikan. Maka dia berkata, sudah selesai. Hukuman atas dosa saya, hukuman atas dosa Anda semuanya, itu sudah dipakukan, dihukumkan di atas kayu. Anda bersuka cita? Amin. Amin. Kita sampai di sini dulu, kita tea time dulu.